Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kuswanto. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia. Saya mencoba mencari jurnal yang berhubungan dengan supply chain management system yang ada di internet. Kemudian saya dapatkan di website amralinsight.com. Ya, saya ambil satu jurnal dengan judul The Application of the Halal in Supply Chain Management in-depth interview. Saya coba untuk menggali intisari dan apa yang ada di dalam jurnal ini untuk kita bisa telah lebih lanjut. Saya lanjut di slide selanjutnya, bahwa tujuan dari jurnal ini untuk menggambarkan bahwa basis dari persyaratan dari halal food di supply chain untuk meyakinkan bahwa integritas dari supply chain itu terjadi untuk aman untuk dikonsumsi, kemudian sebagai prasyarat dari kalangan muslim. Desain dan metodologi yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan research paper yang diambil dari interview beberapa sumber untuk mengidentifikasi esensial dari hal supply tersebut, terutama yang kita hubungkan dengan supply chain management. Kemudian di slide selanjutnya ini kita sampaikan bahwasanya untuk mendapatkan produk halal dan suatu kesatuan yang dikonsumsi oleh umat muslim ada beberapa kaidah budaya Islam yang kita ambil dari intisari dari Al-Quran. Al-Quran merupakan intisari utamanya. Di situ akan tertera beberapa cara untuk mendapatkan bagaimana halal food itu bisa direkomendasikan dan dikonsumsi. Bagaimana dengan cara penyembelihannya, kemudian bagaimana dengan sunnah-sunnahnya, karena memang beberapa kaidah itu ada beberapa kaidah halal haram dalam beberapa mazhab-mazhab tertentu dalam kaitannya dengan halal haram. Dan yang utama adalah halal logo yang di sini yang didapatkan dari sertifikat halal yang dipublikasikan dari badan sertifikat nasional maupun internasional. Ada beberapa pasal di sini. Pasal 1, 2, 3, 4 bagaimana muslim itu mendapatkan makanan halal berdasarkan metode yang dilakukan oleh muslim itu sendiri, ya. Bagaimana halal tersebut ada marking halal di setiap produk atau makanannya yang dicetus dan disertifikasi oleh badan sertifikasi nasional secara syariah. Dan ketiga adalah bagaimana dengan halal secara supply chain manajemen ini, bagaimana distribusi, pengepakan, kemudian shipment dan sampai ke customer itu tidak terkontaminasi dari barang-barang yang non halal. Dan terakhir adalah halal value chain, nilai dari rantai halal itu sendiri. Kemudian kita lihat di sini adalah beberapa basics dari tabel konfigurasi yang dibuat oleh Serhan 2010B, bahwa berapa argue halal is melalui evaluasi kriteria di bawah ini. Jadi ada 4 fase di sini, ada muslim company, ada halal product, ada supply chain, ada halal value chain. Jadi utamanya adalah karakteristik halal, kemudian ada isu dari halal itu sendiri, ada contoh dari negara yang mengonsumsi makanan halal. Jadi utamanya adalah karakteristik halal itu sangat dominan dan sangat dipersepsikan oleh user atau dari konsumen agar halal itu menjadi tujuan utama pada saat kita mengkonsumsi suatu makanan, ya, karena berdasarkan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari ini metodologinya kita ambil
kita coba simpulkan bahwa metodologinya ada 3 pertanyaan di sini, yang mana pertanyaan itu adalah menyangkut dengan apa yang menjadi sudut pandang logistik manajemen rantai pasokan, ada hubungannya dengan rantai pasokan dari hal tersebut. Kemudian sumber Islami, ya, Islami dari manajemen rantai pasokan hal tersebut dari mana. Dan yang terakhir adalah penambahan prinsip mana yang penting untuk mengintegritas halal dari rantai pasokan halal. Kalau kita lihat dari beberapa rantai di sini, bahwa ini kita lihat dari basic supply chain management. Memang ada pengembangan lainnya lagi di teori-teori yang lain, bahwa memang semua bagian-bagian sini bisa saja terkontaminasi dengan non halal, artinya haram. Jadi apabila ada produk-produk atau makanan yang dalam kaitannya bagian-bagian sisi departemen di sini atau sisi bagian-bagian section di sini terjadi kontaminasi, maka akan membuat makanan atau barang yang tadinya halal akan menjadi tidak halal. Dan subjek untuk topik kedua adalah sumber Islam mana yang paling penting untuk manajemen rantai pasokan halal. Di sini sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah clear, tidak bisa digugat lagi dan tidak bisa ditawar. Kemudian pedoman prinsipnya itu ada 5 prinsip utama, bahwa halal logistik dan halal supply chain management system yang sesuai dengan Lardin 2016, bahwa 1. Halal ditentukan menurut niat. Kemudian ada kesulitan melahirkan fasilitas, kemudian kerugian yang tidak boleh ditimbulkan atau dibalas, kemudian apa yang pasti tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, terakhir adalah kebiasaan itu sewenang-wenang. Jadi dari kaidah dari Al-Qadawari bahwasanya halal itu sangat jelas dan haram sangat jelas dan tidak boleh dicampur adukan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Subjek topik berikutnya adalah bagaimana dengan pedoman prinsip yang penting untuk integritas halal dari rantai pasokan halal. Jadi ada 4 bagian di sini. Kita lihat piramida dari direct contact with haram, ada risk of contamination, ada perception of Muslim consumer. Di sini adalah bagaimana beberapa barang-barang haram yang ada disuplai atau didistribusikan itu bisa membuat kontaminasi ke barang-barang yang halal, dan akibatnya barang halal tadi itu tidak akan bisa dikonsumsi oleh umat Islam atau Muslim karena sangat peka terhadap barang-barang yang non halal. Ya. Inilah penting pada saat pendistribusian di supply chain management agar tidak terkontaminasinya barang-barang non halal itu ke dalam non halal. Dan jika suatu produk dalam suatu perusahaan ada tercampur aduk, maka potensial untuk terjadinya barang yang halal tadi akan menjadi haram akibat terkontaminasi. Kemudian ada berdasarkan interview beberapa sumber tadi, dapat disimpulkan bahwa ada di independent variable dan ada independent variable di sini, bahwa independent variabelnya direct haram with haram, direct contact with haram, terus risk dan perception. Jadi direct contact haram itu dalam essence ordernya ada dijelaskan di sini bahwa halal dan haram itu tidak bisa dicampur adukan. Ya. Bagaimana dengan independent variabelnya? Kita lihat ada haram produk di sini, ada produk karakteristiknya bagaimana, marketnya bagaimana. Ya. Jadi secara persepsi, ya. Jadi semua barang-barang haram tadi ada teori-teorinya, barang halal tadi. Ya, haram dan halal tidak bisa dicampur adukan dan berdiri sendiri-sendiri. Hanya saja barang yang halal apabila tercampur aduk dengan haram, maka yang dominan adalah membuat barang halal tadi menjadi haram. Terakhir adalah conclusion dari hasil pemaparan ini adalah bahwa
supply chain manajemen itu harus di-provide halal haram dari perbedaan yang signifikan tersebut. Jika dicampur adukan, maka akan terjadi barangnya menjadi non halal produk ya. Untuk menjaga kontaminasi tadi dari beberapa sumber di supplier, procurement, storage, logistik, distribution, shipment, transportation sampai di ke customer, maka punya langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kontaminasi di barang-barang halal tadi ya. Kemudian persepsi dari muslim tadi adalah kunci sukses, faktor yang efektif untuk manajemen halal produk. Dan yang terakhir adalah bagaimana halal supply chain tadi mempunyai model ya, halal supply chain model untuk menerangkan dan mengoptimasi halal supply chain sehingga tujuan akhir sampai ke konsumen dengan sertifikat halal dan kepuasan pelanggan telah diutamakan, sehingga tidak terjadi persepsi yang negatif terhadap barang-barang yang halal. Beberapa konseptual model implementasi di supply chain manajemen halal produk dibuat oleh beberapa teori ya, dari Teiman dan Nakadaka dan kawan-kawan, dan juga dari Sulaiman dan kawan-kawan 2018. Ini adalah konsep teoritis untuk manajemen supply chain halal ya. Kemudian terakhir kesimpulan adalah dalam perjalanan rantai pasokan, produk halal itu harus diikuti ketentuan selain Al-Quran dan Hadis agar tidak terjadi pendistribusian, transportasi, shipment, wholesale dan segala macam. Yang miss-nya itu adalah miss dari kontaminasi ya, kontaminasi dari produk-produk yang non halal tadi. Dan variabel-variabel seperti direct contact with haram risk stress perception adalah keterkaitan dengan beberapa independen variabel dengan haram produk ya. Dan yang paling penting adalah beberapa tujuan untuk barang-barang halal tadi itu akan menjaga barang-barang yang halal tadi dari barang-barang terkontaminasi yang haram, maka akan membuat persepsi konsumen akan semakin baik. Konsep permodelan supply chain perlu mendapatkan perhatian untuk keberhasilan suatu produk halal, dan badan sertifikasi merupakan ujung tombak dari kepercayaan para konsumen memakainya. Dan terakhirnya perlunya terafiliasi dengan SCM system yang integrated dengan Enterprise Information System. Jika skala bisnis semakin besar dan SCM proses semakin luas cakupannya. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.